Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwanih. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa hadir untuk menyampaikan sedikit tausiah. Semoga memberikan manfaat khususnya bagi diri saya yang menyampaikan, juga untuk semua kaum muslimin yang menyimak rekaman ini. Pada kesempatan kali ini saya diberikan mandat untuk menyampaikan materi tentang menghargai keberkahan di setiap tahap kehidupan. Hidup yang kita jalani saat ini bukanlah hidup yang kekal abadi, namun hidup yang hanya sementara saja. Kita hanya sedang mengembara di pengembaraan yang pastinya kita semua harus kembali ke tempat asal mula kita. Dalam menjalani kehidupan ini sebagai orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, pastinya kehidupan ini adalah kehidupan yang harus memaksimalkan dan memanfaatkan waktu hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Agar nanti saat kita kembali, kita tidak mengalami penyesalan yang luar biasa. Karena penyesalan di akhirat adalah penyesalan yang sangat tidak ada gunanya, walaupun semuanya akan merasakan penyesalan, termasuk orang yang beriman. Jadi bukan hanya sekedar orang kafir yang mengatakan, "Oh yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba." Itulah penyesalan orang kafir yang mereka rasanya ingin menjadi tanah saja daripada menjadi manusia. Tetapi orang yang beriman pun, ahli ibadah pun menyesal ketika di dunia hanya leha-leha dalam ibadahnya, penuh dengan sahun, kelalaian. Akhirnya menyesal. Kenapa? Dulu tidak betul-betul dalam beribadah. Oleh karena itu, untuk menjaga hidup kita agar tetap seperti apa yang didambakan, seperti apa yang diharapkan, yaitu kemuliaan di dunia dan akhirat, haruslah menjadikan hidup ini hidup yang diberkahi, hidup yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan harus tetap melekat dalam hidup kita. Jangan sampai hidup kehilangan keberkahan. Dalam keadaan senang ataupun susah, yang namanya berkah itu harus ada. Rasulullah SAW, sebagaimana doa yang sering disampaikan kepada undangan dalam sebuah pernikahan, mereka selalu membacakan doa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Keberkahan dalam doa ini ada dua, yaitu barakallahu laka. Ini artinya semoga Allah memberikan keberkahan dalam saat senang. Jadi ada beda antara barakallahu laka dan wa baraka alaika. Ya. Jadi kalau yang pertama,
berkah saat senang. Wa baraka alaika, dan keberkahan yang kedua, berkah dalam keadaan susah. Kenapa? Ya karena kan hidup itu tidak lepas dari dua hal yang berbeda. Ada senang, ada susah. Ini nggak bisa kita nafikan, kita bisa nggak mau atau kita tolak, nggak bisa. Harus kita jalani. Cuman kedua-duanya harus melahirkan keberkahan. Berkah saat senang akan terwujud dalam syukur. Berkah dalam susah akan terwujud dalam sabar. Kedua-duanya baik bagi seorang muslim. Selanjutnya, apa saja sih agar hidup kita selalu dalam keberkahan? Yang pertama, kita berusaha untuk menjadikan umur kita umur yang berkah. Umur yang berkah itu bukan panjang umurnya kemudian hidup dalam kemewahan, tidak seperti itu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, juga Imam Hakim, dari sahabat Abu Bakrah, bahwa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang Allah panjangkan umurnya tapi dibarengi dengan hasuna amaluhu, baik amalnya. Sedangkan orang yang paling buruk adalah orang yang dipanjangkan Allah umurnya, namun umurnya digunakan untuk melakukan perbuatan yang jelek. Makanya perlu kita menjaga agar umur kita umur yang berkah, yang ditandai dengan bukan lamanya hidup, tapi makna hidup itu sendiri dalam kehidupannya, itu yang penting. Bermakna atau tidak, bermanfaat atau tidak, itulah keberkahan dalam umur. Yang kedua, yang perlu kita hargai dalam keberkahan hidup adalah harta. Karena walaupun bagaimana, harta itu walaupun secara bahasa al-mal itu dekat sekali dengan kalimat mala yamilu. Mal diartikan harta, mala artinya miring. Makanya kalau orang kebanyakan mal, kadang hidupnya jadi mala yamilu, miring, gitu kan. Banyak yang gagal ketika orang diuji dengan harta. Tapi harta juga tetap harus kita manfaatkan agar kita mendapatkan keberkahan. Jadi harus dijaga dari mana sumbernya, jangan dari sumber yang haram, kemudian juga penggunaannya. Mungkin banyak sekali sebetulnya untuk menghargai keberkahan dalam hidup ini. Poin-poinnya cuman karena terbatasnya waktu, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pembahasan mengenai keberkahan di setiap kehidupan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.